Jangan batu tua. Jangan batu tua. Nah, ini saya minta tolong nih. Jangan batu tua, jangan kurung itu berarti jangan batu tua. Ada yang tahu? Jangan batu tua. Nah, baik saya terangkan di sini ya. Zaman batu tua, zaman ini ditandai dengan adanya perkakas yang terbuat dari batu yang masih kasar. Jadi kayak batu itu, batu zaman dahulu itu kayak batu-batu yang besar gitu ya. Awal mulanya pakai itu. Kebudayaan pakai itu banyak ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Timur. Untuk itu para arkeolog sepakat untuk membedakan temuan benda-benda di kedua tempat tersebut, yaitu sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Bandung. 1. Kebudayaan Pacitan. Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, berbatasan dengan Jawa Tengah pada zaman purba. Zaman purba ini zaman dahulu, yaitu zaman manusia purba. Zaman manusia purba kan sudah tahu ya, yang saya terangkan kemarin. Awal mulanya bentuknya manusia purba itu awal mulanya kayak monyet. Monyet lama-kelamaan itu berubah-ubah. Nah, awal mulanya itu kan dia berjalannya kuku, maksudnya kayak gini. Iya. Nah, habis kuku pas 3 tahun, 3,5 tahun setelah itu, yaitu manusia purba itu agak berubah. Maksudnya dari awal yang kuku bisa berdirinya itu tegak gini. Kebudayaan kita. Alat-alat baja yang berasal dari Pacitan ini disebut dengan kapak genggam. Kapak genggam kalian tahu? Ya. Kapak genggam yang biasanya dipakai sama petani-petani kalau pas mau menyebar apa gitu ya. Awal mulanya kapak itu nggak pakai besi itu. Awal mulanya itu pakai batu. Pada tahun 1935 menemukan beberapa alat dari batu yang ada di daerah Pacitan. Alat-alat ini bentuknya menyerupai kapak, akan tetapi tidak bertangkai sehingga menggunakan kapak tersebut dengan cara digenggam. Jadi kayak orang menonjol itu yang jadi ya, alat kayak menggenggam. Nah, biasanya kalau kalian pakai baik, kapak genggam terkenal juga dengan sebutan kapak pintas. Berdasarkan penelitian yang intensif yang dilakukan sejak awal tahun 1990 dan diperkuat dengan adanya penemuan terbaru tahun 2000 melalui hasil ekskavasi yang dilakukan oleh tim peneliti Indonesia British di wilayah Pegunungan Seribu atau Sewu, maka dapat dipastikan bahwa kapak genggam atau koper ini namanya istilah pada zaman dahulu. Kalau sekarang kan namanya udah dikasih nama kapak. Kalau zaman dahulu itu kapak namanya itu koper. Kalau di tulisannya ini cowok koper, nggak ada itu biasa. Ada itu. Mana? Dia spidol. Itu gol. Ini karena tadi cokoper, kalau dalam diartikan dalam bahasa Indonesia kapak genggam. Baik, saya lanjut ya. Kalian udah nyampe materi di kebudayaan belum? Belum. Kalau di LKS kalian udah materi yang mana? Siap juga. Iya. Siap juga.
ada dan menjadi alat untuk berkomunikasi. Pada awalnya, seorang sejarawan yang juga dikenal sebagai seorang arkeolog asal Austria bernama Robert Baron von Heyl melakukan sebuah kajian mendalam mengenai kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Melalui kajiannya tersebut, Robert Baron von Heyl mengemukakan dan menunjukkan bahwa di masa Neolitikum atau tepatnya pada 2000 sebelum Masehi hingga 200 sebelum Masehi terdapat sebuah bangsa yang melakukan migrasi. Kalian tahu migrasi? Migrasi itu misalkan dari kelompok Syria merantau ke Jawa. Maksudnya contohnya kayak semut. Kayak semut itu kan bergerombol. Nah, di situ dia migrasi. Migrasi itu artinya menuju wilayah yang lain. Maksudnya nggak di wilayah sendiri. Itu yang dinamakan migrasi. Menurutnya migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang pada akhirnya mendiami berbagai pulau yang terbentang dari Madagaskar yang ada di Afrika hingga dengan pulau Madagaskar yang ada di Chile. Chile ini di lautan Eropa, benua Eropa. Kalian tahu Chile? Chile, yaitu sebuah negara yang ada di Eropa, kepulauan Eropa. Hasil kajian tersebut yang pada akhirnya melahirkan sebuah pemikiran mengenai nenek moyang bahasa Indonesia yang berasal dari Yunani, yang dikemukakan oleh Muhammad Ali pada kajiannya. Muhammad Ali ini kalian tahu? Muhammad Ali ini salah satu penduduk yang ada di Indonesia yang memerangi anak Belanda. Muhammad Ali Berhigi. Muhammad Ali. Tahu nggak Muhammad Ali? Nggak tahu. Muhammad Ali ini awal mulanya kelahirannya di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1400-an. Muhammad Ali. Pada teori Yunani sendiri, bahasa Melayu yang ada atau digunakan tersebut juga memiliki kemiripan dengan berbagai bahasa lainnya seperti bahasa Campa. Campa ini bahasa Campa. Campa itu bahasa Melayu. Jadi Campa ini bahasa Latinnya. Dan bahasa yang sekarang itu bahasa Melayu. Satu, bukti arkeologis. Ada yang tahu? Bisa dibaca bukti arkeologis. Saya tunggu namanya ya. Nadia Safira Fernanda. Satu, bukti arkeologis. Sebagai ahli prasejarah, arkeolog banyak melakukan pertukaran konten yang melakukan kajian terhadap kebudayaan megalitik yang ada pada Asia Tenggara dan Pasifik. Melalui kajian tersebut, beliau menunjukkan bahwa pada masa Neolitikum adanya perpindahan atau migrasi besar-besaran dari Asia Utara ke Asia Selatan. Pernyataan tersebut juga didukung dengan adanya temuan atau bukti arkeologis seperti ditemukannya kapak lonjong serta kapak persegi di Nusantara yang memiliki kemiripan dengan temuan kapak yang ada pada wilayah Asia Tengah. Berbagai temuan berupa kapak persegi yang menyebar dari daerah Asia yang juga banyak ditemukan di bagian barat Indonesia. Sementara kapak lonjong paling banyak ditemukan di bagian timur Indonesia. Jadi penemu kapak lonjong itu sama Robert awal mulanya. Hah? Yaitu Robert Baron von Heyl yang awal mula menemukannya kapak itu, bukan
yang menemukan tapak genggam terlebih dahulu itu orang luar, yaitu pihak Belanda. Jadi kayak orang Indonesia itu masih belum mengerti apa itu yang namanya tentang tapak genggam atau tapak londo. Nah, jadi kayak tapak londo itu awalnya bukan dari besi, yaitu dari batu keras, terus dia dipipih juga menipis. Nah, kalau dia udah menipis dan lancip, ya bisa dipakai kayak biasanya kayak untuk bambu atau untuk apa gitu. Jadi saya lanjut dua kedatangan ke Indonesia. Proses kedatangan atau perpindahan yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia tidak terjadi secara langsung dalam satu periode waktu saja. Namun perpindahan tersebut terjadi secara bertahap dan berangsur. Berdasarkan teori iman yang ada, proses perpindahan yang ada dan terjadi oleh nenek moyang bangsa Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu di buku kami sudah ada ya. Baik, saya terangkan di sini. Melakukannya itu melalui proses, yaitu proses perpindahan. Kalau untuk proses perpindahannya itu pada proses perpindahan pertama yang dilakukan migrasi adalah orang Negrito. Orang Negrito itu yaitu orang luar, maksudnya dari negara Yunani kuno, yaitu pada tahun 1600 Masehi. Kemudian gelombang kedua sendiri disusul oleh bangsa Proto Melayu atau juga yang dikenal dengan Melayu tua. Kalau kalian nggak tahu Proto Melayu itu artinya Melayu tua. Cuma Proto Melayu itu bahasa Latin. Nah, kalau bahasa sekarang yaitu Melayu tua. Yang terjadi pada sekitar 2000 sebelum Masehi. Sementara gelombang ketiga atau yang terakhir datang adalah bangsa Deutero Melayu atau yang dikenal dengan Melayu Muda. Nah, sedangkan kalau Deutero Melayu yaitu Melayu Muda, sedangkan kalau Negrito itu Melayu
Sidoarjo. Jadi Surita daerah Gandong dan Sidoarjo daerah Ngawi. Yaitu ditemukan kakak genggam dan alat-alat dari orang dan kakak genggam dan alat-alat dari tulang dan tanduk. Dari tulang dan tanduk. Alat tersebut bentuknya ada yang seperti belati. Belati. Bukan belati. Belati. Ada yang seperti belati. Dan ujung tombak yang bergigi. Dan ujung tombak, ujung tombak, ujung tombak, yang bergigi pada sisinya, yang bergigi pada sisinya. Bergigi dan ya bergigi pada sisinya. Adapun fungsi dari alat-alat tersebut adalah untuk menggoreng ubi dan keladi. Untuk mengorek ubi dan keladi. Mengorek. Mengorek ubi dan keladi. Ya, keladi. Ya. Dari dalam tanah kita merasakan. Sudah? Dari dalam tanah serta menangkap ikan. Dari dalam tanah serta menangkap ikan. Di bawahnya plakas. Plakas dalam kurung alat seperti sudah? Alat lain berupa alat-alat kecil terbuat dari kayu. Alat-alat lain sudah berupa alat kecil yang terbuat dari batu. Yang disebut dengan plakas.
Sudah? Sudah. Selain